Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengandung rahmat yang tiada tara bagi alam semesta. Al-Quran juga merupakan kumpulan wahyu ilahi, ya, isinya adalah petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman dalam menjalankan kehidupannya di dunia dan menjadi bekal nanti di akhirat. Al-Quran juga adalah kitab suci terakhir, ya, kitab suci terakhir yang kandungannya itu mencakup segala pokok-pokok syariat dari kitab-kitab suci sebelumnya, gitu ya. Jadi apa yang ada di kitab-kitab suci sebelumnya yang ada di Taurat, Injil, Zabur, ya, itu semuanya sudah dicakup kandungannya oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi penutup, gitu ya, dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran itu adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, ya, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalnya kita baca buku novel, baca buku pelajaran, ya, bisa jadi yaitu mungkin bermanfaat bagi kita. Tapi Al-Quran ini dia manfaatnya lebih besar. Kenapa? Karena dia adalah sebaik-baik bacaan bagi orang-orang yang beriman, di mana di dalamnya, ya, kita bisa kemudian dengan membaca Al-Quran itu sendiri, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, membaca Al-Quran itu sendiri, mentadaburi, menghafalkannya, ya, kita memperoleh pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal ibadah yang sangat mulia. Kemudian Al-Quran juga merupakan obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya. Nah, ini ada kisah, ya, ada sebuah kisah seseorang yang datang kepada sahabat, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW. Orang ini datang untuk meminta nasihat karena dia merasa bahwa jiwanya itu selalu gelisah, kemudian pikirannya kusut, ya, makan tidak enak dan tidurnya pun tidak nyenyak, ya. Jadi orang ini tuh meminta nasihat bagi kehidupannya yang boleh dibilang amburadul, gitu ya. Jiwanya gelisah, pikirannya kusut, dia makan merasa tidak enak dan tidur pun tidak nyenyak. Kemudian Ibnu Mas'ud ini memberikan 3 nasihat kepada orang tersebut. Beliau berkata, kalau penyakit itu yang menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Ya, ada 3 tempat yang disarankan oleh Ibnu Mas'ud itu. Yang pertama, engkau datangi tempat orang yang membaca Al-Quran, engkau membaca Al-Quran, atau engkau dengarkan baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Nah, insya Allah di forum ini tadi, ya, kita sudah memulainya dengan membaca Al-Quran. Ya, tadi kita mendengarkan bersama-sama Ananda Zaidan, ya, ketika membaca Quran surat Al-Muzammil dari ayat pertama sampai selesai. Nah, itu sebagai salah satu obat hati, ya, ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Atau bisa jadi gitu, ketika kita mulai merasa galau, risau, gitu ya, kita membaca Al-Quran, ya, insya Allah hati akan menjadi lebih tenang, ya. Atau selain membaca, kita juga mendengarkan murotal atau mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, gitu ya. Jadi salah satu adab yang harus kita ketahui, ya, anak-anak sekalian, bahwa ketika ada orang yang membaca Al-Quran, itu kita harus mendengarkan dengan baik, ya. Kita tidak boleh melakukan kegiatan lain, ya. Kita harus mendengarkannya dengan baik. Seperti itu. Berikutnya, nasihat yang kedua, engkau datangi majelis taklim yang mengingatkan hati kepada Allah. Nah, jadi di sini salah satu forum kita, ya, walaupun memang kita tidak bertemu secara tatap muka, ya, kita bertemu via daring, ya, via online, gitu ya. Insya Allah tetap termasuk ke dalam majelis ilmu sebagai majelis taklim yang kita di dalamnya untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, engkau mencari waktu dan tempat yang sunyi, di situ engkau menyendiri menyembah Allah seperti pada waktu tengah malam, saat orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan salat malam, meminta kepada Allah ketenangan jiwa, ketentraman pikiran, dan keikhlasan. Mas'ud ketika ditanya oleh seseorang yang merasa hatinya gundah, hatinya galau, gitu ya, kemudian makan tidak enak, pikirannya runyam. Jadi ternyata obatnya itu adalah tidak jauh-jauh dari Al-Quran itu sendiri. Oke, kita ini ya, simak bersama sebuah video
tentang seorang yang buta, ya, tapi beliau mampu menghafalkan Al-Quran. Kita simak bareng-bareng ya videonya. Suaranya. Suaranya kedengaran ya? Oke, kita lanjut. أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع رأسه. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوكلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عنه ما يشاء في رحمته ولكنه أنعم علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط وليس معي أحد ولكن أبي يخاف علي. تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن. يا الله، ماذا ستكون جدا؟ الحمد لله على كل حال. ما شاء الله يا شيخ معاذ، أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لابن القيم. نعم. ما هذه القاعدة؟ قال ابن القيم رحمه الله: لا أغلق الله بابا لعبد بحكمة إلا فتح له بابا. يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أبداً أنت فقدت البصر؟ لا في يعني البعض يشعر بنقص. في الصغر كنت أغضب، لن أكذب عليه. نعم. كنت أغضب لكن الآن الحمد لله لا أغضب. هذا قضاء الله وقدره. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحبيبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة. نسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس. اللهم آمين. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليت كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. Oke, tadi ya video dari saudara kita yang bernama Muaz. Beliau adalah seorang yang buta namun mampu menghafalkan Al-Quran. Ketika ditanya, ternyata dia bersyukur ya, dia buta. Bergetar ya hati kita tadi mendengarkan wawancara dengan Muaz tadi. Ketika ditanya tadi, ternyata dia tidak merasa bersedih, dia bersyukur bahkan, dan dia merasa bahwa semoga butanya dia itu bisa menjadi hujah nanti di akhirat kelak, meringankan hisabnya kelak di akhirat. Dari situ kita bisa mengambil hikmah gitu ya. Seorang Muaz yang buta saja bisa menghafalkan Al-Quran. Tadi dilihat ya, dia membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran Braille ya, yang ada untuk khusus ya untuk orang-orang buta. Sementara kita yang dalam kondisi normal, Allah berikan potensi kita bisa melihat. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Sudahkah kita mentadaburi Al-Quran? Sudahkah kita mampu membacanya dengan baik seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya, atau bahkan lebih, sudahkah kita mampu menghafalkannya? Gitu ya. Seandainya kita tidak memanfaatkan usia kita, memanfaatkan masa muda kita dengan baik, tidak memanfaatkan kesempatan kehidupan kita dengan baik, nanti bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas potensi mata yang sudah kita miliki ini. Ya, semoga Allah senantiasa bimbing kita untuk belajar Al-Quran. Allah mudahkan kita untuk mampu membacanya dengan baik dan benar, mampu mentadaburinya, dan bahkan mampu menghafalkannya. Amin. Oke, sekarang kita bahas ya
keutamaan dari tilawah Al-Quran. Banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran. Nanti silahkan disimak satu persatu keutamaannya ya. Nah, di sini ada loh iri yang diperbolehkan. Selama ini mungkin kita tahu bahwa iri, dengki itu nggak boleh ya, tapi ini ada iri yang diperbolehkan. Nah, iri yang diperbolehkan itu yang seperti apa? Ya, dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 iri yang diperbolehkan. Yang pertama, iri kepada orang yang diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran kemudian dibacanya siang dan malam. Jadi kita boleh iri kepada orang-orang yang kemudian di siang dan malamnya dia senantiasa membaca Al-Quran, memberikan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan berupa harta yang berlimpah, kemudian siang dan malamnya kekayaan itu digunakan olehnya untuk perbuatan-perbuatan atau segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 2 itu kita boleh iri. Yang pertama, iri kepada orang yang siang malamnya dia selalu membaca kitab suci Al-Qur'an, dan yang kedua kepada orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah. Itu ya, kepada 2 orang itu kita boleh iri. Kepada selainnya nggak boleh ya. Nah, oke, berikutnya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah kitab yang memuat firman Allah. Ya, dimana kitab Al-Quran itu adalah kitab mubarak, kitab yang diberkahi seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 6, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang diberkahi. Siapapun yang membacanya, siapapun yang menghafalkannya, yang mengamalkannya, maka termasuk orang-orang yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Al-Qur'an ini menuntun ke jalan yang lurus, ya, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, ya. Jadi sebagai petunjuk hidup Al-Qur'an itu menunjuki kita supaya kita senantiasa berada dalam rute yang benar, di jalan yang benar, tidak belok kanan kiri, tapi senantiasa di jalan yang lurus. Itu petunjuknya atau mapnya ya, atau petanya itu adalah ada di Al-Quran. Seperti itu. Kemudian Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya, tercantum dalam Quran surat Fussilat ayat 41, yang tidak datang kepadanya yaitu Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Oke, Al-Quran ya, dengan membacanya itu adalah sebaik-baiknya amal. Ya, membaca Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ini menjadi motivasi bagi kita bahwa walaupun memang terlihat sepele gitu ya, ketika ada seorang guru yang mengajarkan membaca Al-Quran kepada muridnya, atau seorang murid yang sedang belajar Al-Quran, itu mungkin terlihat sepele. Padahal pada dasarnya mengajarkan dan belajar Al-Quran itu merupakan amalan yang terbaik. Ya. Dan orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran itu adalah orang-orang yang terbaik. Gitu ya, anak-anak. Jadi menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa belajar membaca Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini akan menjadi syafi' atau penolong di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong pembacanya di hari kiamat. Masya Allah. Jadi ketika nanti di hari kiamat ya, ketika tidak ada lagi yang bisa kita harapkan gitu ya, maka ketika di dunia, ketika kita masih hidup, kita senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mentadaburinya, maka di akhirat kelak Al-Quran ini yang akan menjadi penolong bagi kita, menjadi hujah bagi kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersama Al-Quran, para malaikat yang mulia di hari kiamat itu nanti ya, kita bersama para malaikat ya, orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quran.
Seperti sabda Rasulullah, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan baik. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Jadi anak-anak jangan merasa bahwa Ustazah aku bacaan Al-Qurannya belum benar. Bacaan Al-Quranku masih terbata-bata. Jadi aku nggak bisa nih hatam Al-Quran gitu kan. Aku nggak mungkin nih kayaknya sehari itu bisa baca lebih dari 1 halaman Al-Quran karena aku terbata-bata, bacaanku masih belum benar. Nah, itu tidak boleh menjadi alasan ya untuk kemudian tidak membaca Al-Quran karena di sini Rasulullah sudah menyampaikan bahwa ada pahala loh untuk orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan terbata-bata dengan catatan dia sambil belajar untuk senantiasa memperbaiki bacaannya ya. Jadi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran kelak di akhirat mereka akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Siapa coba yang nggak mau bersama-sama dengan malaikat yang kita tahu bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sangat istimewa ya, makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah ya. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat mulia. Oke, berikutnya ini ada perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran ya. Oke, perumpamaan yang pertama, perumpamaan orang beriman ya, ini untuk orang yang beriman. Orang beriman yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah yang aromanya harum dan rasanya nikmat. Perumpamaan seorang mukmin ya yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Ya, itu 2 perumpamaan dulu ya. Di sini kita bahas. Perumpamaan yang pertama tadi seperti buah utrujah, dia rasanya nikmat dan juga dia baunya harum. Berarti ibaratnya seorang muslim yang dengan dia membaca Al-Quran, maka dia tuh seperti buah yang nikmat dan harum. Artinya dia memberikan suatu kesan bagi orang-orang di sekitarnya, kesan-kesan yang baik ya, orang-orang beriman yang membaca Al-Quran. Jadi ada yang namanya apa ya istilahnya tuh orang-orang yang membaca Al-Quran, orang beriman itu memberikan inspirasi gitu ya, kebaikan-kebaikan bagi orang-orang sekitarnya. Nah, yang kedua ini orang mukmin ya, orang beriman, tapi dia tidak baca Al-Quran, itu seperti buah kurma. Kalau buah utrujah mungkin masih asing ya buat kita ya, termasuk Ustazah juga belum pernah tahu buah utrujah itu seperti apa. Tadi coba googling warnanya kuning gitu ya. Tapi kalau kurma kita udah biasa tahu ya. Nah, kalau kurma itu tuh kalau kita tahu manis ya rasanya. Tapi ada bau harumnya nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Dia rasanya manis, tapi nggak ada baunya gitu. Jadi mungkin kita ibaratkan kalau mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia tidak bisa memberikan apa ya inspirasi gitu ya bagi orang lain gitu dalam kehidupannya gitu ya. Dalam hal ini inspirasi kedekatan dengan Al-Quran seperti itu. Kemudian perumpamaan seorang munafik ya. Seorang munafik yang membaca Al-Quran bagai raihanah, semacam bunga kenanga ya. Raihanah itu semacam bunga kenanga atau bunga kenanga ya. Itu dia baunya wangi tapi rasanya pahit. Ya. Ada yang pernah nyoba makan bunga kenanga? Ya, jangan iseng-iseng ya. Ya itu rasanya pahit ya. Dia wangi tapi kalau dimakan dia pahit. Kemudian perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzalah. Ya. Tidak ada baunya dan rasanya pahit. Ya. Itu perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Semoga kita termasuk perumpamaan yang pertama ya, seorang mukmin, seorang yang beriman, yang kemudian seperti buah utrujah tadi itu ya, dia wangi, kemudian rasanya pun nikmat. Berikutnya, Al-Quran ini ya menjadi penyebab terangkatnya derajat suatu kaum. Jadi Allah mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkannya dengan kitab ini pula. Artinya derajatnya diangkat ya dengan Al-Quran, dimuliakan dengan Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian turunnya rahmat dan sakinah ya dari membaca Al-Quran itu sendiri. Ini ada hadis,
Tidak ada satu kaum yang sedang membaca, mempelajari, dan mendiskusikan kitab Allah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka, dan rahmat Allah akan tercurah kepadanya. Dan sakinah atau kedamaian akan turun di atasnya, dan Allah akan sebutkan mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Jadi anak-anak, kita ini kan ada di forum yang sedang membahas tentang Al-Quran. Ya. Tadi kita mendengarkan saudara kita membaca Al-Quran. Kita sedang mempelajari Al-Quran. Ya, insya Allah kita di sekitar kita ada malaikat yang menaungi, gitu ya. Ada malaikat yang senantiasa mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Sebagai seorang yang beriman, kita pasti meyakini hal tersebut. Ya, dan senantiasa rahmat Allah itu tercurah kepada kita semua, dan hati kita merasa tentram dan damai, ya, di dalam hati kita. Dan Allah akan membanggakan kita. Ya, Allah akan membanggakan kita di hadapan para makhluknya, seperti itu. Jadi Allah bangga dengan orang-orang yang mempelajari dan membaca, mempelajari dan berdiskusi tentang Al-Quran, yang insya Allah saat ini sedang kita lakukan. Kemudian fadilah atau keutamaan dari membaca Al-Quran itu memperoleh kebajikan yang berlipat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan memperoleh satu kebajikan, ya, atau hasanah. Dan satu hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis yang sangat familiar, sering kita dengar, ya. Jadi satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu, ya, dia dikali lipatkan dengan 10 kebaikan. Kita bayangkan hanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah ada berapa huruf, kemudian dikalikan dengan 10. Dan itulah pahala yang kita peroleh. Apalagi kalau kita bisa sehari itu kita membaca lebih dari 1 lembar Al-Quran. Bahkan kalau bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran itu pahalanya luar biasa berarti, ya. Nah, kemudian jangan sedih bagi yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, yang masih dalam proses untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena setiap hurufnya itu tadi berpahala, ya. Jadi alif lam mim itu tidak 1 huruf, tapi alifnya dihitung 1 huruf, ya. Lamnya 1 huruf, kemudian mimnya 1 huruf. Jadi walaupun kita masih terbata-bata, yakinlah bahwa sekalipun kita masih terbata-bata membaca Al-Quran, setiap hurufnya itu bernilai pahala dan dikali lipatkan 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Jadi tetap semangat terus membaca Al-Quran, ya, yang terbata-bata, tapi tetap, ya, kita berupaya bersungguh-sungguh untuk senantiasa belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini sebagai bukti hati yang terjaga atau melek. Maksudnya gimana? Nah, ini ada suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada sesuatu pun dari Al-Quran, maka ia bagaikan rumah yang rusak. Nah, anak-anak, membaca Al-Quran itu ibaratnya seperti kita tuh mengisi baterai. Baterainya itu adalah hati kita, ya, yang menggerakkan aktivitas kehidupan kita itu pada dasarnya adalah hati kita, ya. Jadi kalau misalnya, ya, kita lalai tidak membaca Al-Quran, ini sering Ustazah rasakan, ya, lalai tidak membaca Al-Quran, maka ada sesuatu yang kurang dari hati kita. Dampaknya adalah kepada aktivitas kehidupan kita tuh banyak sekali yang terbengkalai, banyak sekali aktivitas yang kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, tuh, ya. Yang ada apa, hati kita kecewa. Itu sebagai indikator bahwa bisa jadi hati kita itu kurang di-charge, baterainya low, gitu ya. Dia tidak di-charge, tidak diisi dayanya dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah amalan ruhiyah, ya, amalan hati. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita ini akan hidup. Nah, di sini tadi di hadis dikatakan bahwa yang hatinya tidak ada Al-Quran itu diibaratkan seperti rumah yang rusak. Pernah, ya, ketemu rumah yang rusak? Kalau ngelihat rumah yang rusak itu apa sih yang ada di benak kita, gitu ya? Kalau rumah yang bagus pasti ada yang mau tinggal kan di dalamnya. Nah, tapi kalau rumah itu rusak tuh bagaimana? Kira-kira apakah kita mau tinggal di dalamnya? Nah, seperti itu. Ada lagi hadis yang familiar, ya, buat kita terkait dengan orang-orang di dalam rumah, ya, yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu seperti kuburan. Ya, kebayang, ya, kuburan itu kan sepi, ya, krik-krik gitu, ya. Ya, kuburan itu seperti apa kan kita tahu, ya. Nah, dari situ kita pahami bahwa, nah, ya, semuanya, ayo kita ajak
gitu ya, orang tua kita, adik kita, saudara kita, semua anggota yang ada di rumah itu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jadi waktu yang sangat yang berkualitas kumpul dengan keluarga kita adalah kita bersama-sama membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya rumah kita itu bercahaya, supaya rumah kita itu di dalamnya gitu ya, orang-orangnya itu mengamalkan amalan hati, yaitu membaca Al-Quran, damai gitu ya rumahnya. Nah, ini mungkin salah satu yang kadang terlewat di antara kita. Jadi sebagai orang tua, kita harus gitu ya mengajarkan Al-Quran, membiasakan Al-Quran ini terbiasa dibaca, dihafalkan di rumah. Kemudian sebagai seorang anak gitu ya, dengan Al-Quran ini ya kita mengajak orang tua, ya kita mendoakan orang tua, karena nanti akan dibahas amalan Al-Quran ini ternyata bisa membawa orang tua kita mendapatkan pertolongan juga nanti di akhirat. Oke, berikutnya tujuan dari tilawah atau membaca Al-Quran. Sebenarnya apa sih tujuan kita tuh membaca Al-Quran? Yang pertama jelas adalah untuk ibadah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai sakofa atau pengetahuan. Nah, kaitannya dengan ibadah, membaca Al-Quran itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk bagi kita umat muslim, yaitu adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian untuk sakofa atau pengetahuan, ini tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu, ya, menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi sakofa di sini bahwa Al-Quran itu memuat segala ilmu pengetahuan, ya, memuat segala petunjuk. Ya. Apapun ilmu pengetahuan itu ada di Al-Quran. Ya. Sejarah, semuanya sejarah-sejarah umat terdahulu itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ini adalah kitabullah, kitab yang sangat lengkap, di dalamnya memuat segala ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana kemudian kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang mukmin, kemudian mentadaburinya, gitu ya, mempelajari kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Nah, menghatamkan Al-Quran ada ininya ya, contoh-contoh yang bisa kita ambil dari kisah para sahabat. Seperti yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, karyanya Imam Al-Ghazali, di situ menggambarkan bagaimana para sahabat itu dengan keimanan dan keikhlasan hati itu mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, ada yang bahkan hatam Al-Quran itu dalam sehari semalam. Ada yang dalam waktu sehari semalam itu hatam sebanyak 2 kali. Masya Allah ya, luar biasa kedekatannya dengan Al-Quran. Nah, di dalam hadis sahih ya, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Ya, ini adalah perintah Rasulullah kepada Abdullah ibnu Umar, gitu ya, menghatamkan Al-Quran dalam seminggu. Begitupun juga sahabat yang lain seperti Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, ya, telah menjadikan wirid untuk menghatamkan Al-Quran pada setiap hari Jumat. Ya. Jadi setiap hari Jumat itu mereka menghatamkan Al-Quran. Tipsnya gimana untuk khatam dalam seminggu? Ya, itu seperti contoh misalnya pembagian waktunya Ibnu Mas'ud dalam seminggu. Hari pertama itu 3 surat dalam Al-Quran, hari kedua 5 surat, hari ketiganya 7 surat, hari keempatnya 9 surat, hari kelima 11 surat, kemudian hari ke-6-nya 13 surat, di hari terakhir yaitu hari ke-7 itu membaca sisa surat hingga khatam. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau secara matematis kan Ustazah guru matematika ya. Kalau dilihat ini deretnya bilangan ganjil ya. Deret bilangan prima ya. 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya, deret bilangan prima ya. Nah, jadi dari sini kita tahu bagaimana caranya supaya menghatamkan Al-Quran dalam seminggu. Jadi istiqomah gitu ya, membaca Al-Quran tiap harinya sesuai dengan pembagian yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, kira-kira ada yang sudah pernah belum menghatamkan Al-Quran dalam waktu seminggu? Atau sehari misalnya bisa khatam gitu kan ya? Nah,
Kalau misalnya kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu, ya kita hatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz ya. Jadi selain tadi hatam dalam 1 minggu, para sahabat itu juga menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Ya, jadi dalam waktu 1 bulan itu hatam sekali membaca Al-Quran. Ya, untuk apa sih kenapa 1 bulan itu waktunya menghatamkan Al-Quran? Itu mereka gunakan untuk memperdalam penyelidikan mengenai maksud yang terkandung di dalam Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi 1 hari 1 juz. Sebulan hatam 1 kali. Ya. Bisa nggak Ustazah? Insya Allah bisa, asal kita bersungguh-sungguh dan memang memberikan waktu khusus gitu ya, bukan hanya waktu sisa aja gitu untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Ini Ustazah bicara seperti ini untuk saling mengingatkan satu sama lain, pun juga dengan Ustazah seperti itu juga ya. Jadi kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menghatamkan Al-Quran. Kalau nggak bisa seminggu, ya sebulan ya kita belajar menghatamkan Al-Quran. Kalau nggak bisa, ya 3 bulan sekali. Nggak bisa 6 bulan sekali. Kalau nggak bisa, ya minimal setahun sekali lah hatam Al-Quran 1 kali. Jangan sampai seumur hidup baru 1 kali hatam, atau bahkan tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah ya, jangan seperti itu. Oke, berikutnya keutamaan dari menghatamkan Al-Quran, ya keutamaan di dunia. Itu yang pertama adalah ketenangan jiwa. Ya, kita memperoleh ketenangan hati, ketenangan jiwa, kemudian mendapatkan rezeki yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah rezeki yang senantiasa diberkahi ya. Kemudian mendapatkan naungan dari malaikat seperti hadis tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang terakhir munculnya empati, munculnya sensitivitas hati. Orang-orang yang membaca Al-Quran itu hatinya sensitif dalam kebaikan ya, bukan gampang baperan dalam arti yang negatif, bukan, tapi munculnya rasa empati, munculnya hati yang sensitif terhadap kebaikan-kebaikan. Jadi kalau boleh dikatakan, orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran ya, yang dia membaca Al-Quran karena dia mencintai Al-Quran, maka hatinya itu akan sensitif, muncul di dalam hatinya suatu bentuk kecintaan juga dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sebagai contoh, para sahabat tahu ya bahwa jihad di jalan Allah itu adalah bentuk kecintaan mereka gitu ya, kepada jihad. Nah, kalau sudah mencintai jihad, maka tanpa harus disuruh untuk berjihad, ketika ada panggilan jihad, mereka akan langsung berangkat tanpa memikirkan resiko gugur di medan perang dan sebagainya, karena mereka yakin bahwa dari jihad itu sendiri mereka akan mendapatkan surga, syahid di jalan Allah. Sama halnya sebagai seorang guru, misalnya Ustazah ya, sebagai seorang guru, ya jihadnya adalah dalam hal mempersiapkan media pembelajaran gitu ya, mengajarkan ilmu kepada murid-murid dengan rasa cinta itu tadi ya, karena muncul rasa cinta itu tadi, maka ya begitu saja gitu, tanpa menjadikannya sebagai beban. Nah, kalau untuk anak-anak, jihadnya apa? Jihadnya belajar, nah. Dalam hal belajar gitu ya. Kalau misalnya kalian hatinya senantiasa diisi dengan di-charge dengan membaca Al-Quran, maka kalian hatinya akan sensitif gitu. Ketika sudah waktunya belajar gitu ya, tanpa disuruh ya kalian tahu, oh ini jamnya untuk belajar, berarti aku harus fokus belajar. Tidak boleh ada kegiatan lain yang dilakukan selain belajar. Apalagi kan ini mode daring ya. Kalian harus benar-benar sekuat tenaga gitu ya, memastikan bahwa diri kalian itu disiplin gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu ya akan tertinggal jauh gitu dari yang lain, seperti itu. Ya, jadi tanpa disuruh kalian belajar, dan karena sensitif hatinya dengan kebaikan tadi, kalau misalnya disuruh mengerjakan tugas ya segera dikerjakan gitu ya, tugas yang diberikan oleh gurunya. Gitu. Karena tujuannya tadi adalah apa? Supaya ilmu yang kita dapat itu bisa dengan baik gitu ya kita manfaatkan untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, kemudian keutamaan menghatamkan Al-Quran di akhirat. Yang pertama, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah ya. Allah bangga dengan orang-orang yang membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, kemudian bahkan menghafalkannya. Kemudian mendapatkan syafaat pertolongan nanti ketika di akhirat. Kedudukannya diangkat oleh Allah ya. Dimuliakan kedudukan orang-orang yang senantiasa menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Kemudian, ini tadi, bahwa dengan membaca Al-Quran ini ibadah yang istimewa tadi, Ustazah bilang bahwa manfaatnya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya memberikan syafaat bagi diri kita sendiri, tapi juga bisa memberikan syafaat yang mengangkat derajat orang tua kita kelak di akhirat. Maka ini menjadi
motivasi tersendiri bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, ya. Kemudian lebih jauh lagi menghafalkan dan mentadaburi isi dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Jadi orang-orang yang hafal Al-Quran itu luar biasa, di akhirat kelak mereka akan bisa memberikan mahkota gitu ya kepada orang tuanya. Jadi ini termasuk motivasi bagi ustazah juga sebagai seorang anak, ya, sungguh-sungguh gitu kan, belajar gitu sedikit demi sedikit menghafalkan Al-Quran, berharap suatu saat nanti bisa memberikan mahkota kepada Allah. Pun maksudnya mahkota kepada orang tua kita. Pun sama halnya dengan anak-anak gitu ya. Ketika kalian menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, maka ada suatu saat kelak gitu ketika di akhirat kalian bisa mengangkat derajat orang tua kalian. Kemudian mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tadi ya sudah disampaikan, satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, kita ini dulu ya, sambil menunggu waktu, sambil ini ya, ini sudah selesai materinya, tapi kita sambil mengingat kembali doa khatmul Quran, ya. Indah sekali artinya. Ya, yuk kita simak bareng-bareng ya videonya ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
Oke, tadi ya doa khutmul Quran yang semoga doa ini senantiasa kita baca gitu ya, setelah kita membaca Al-Quran ya. Indah sekali maknanya bahwa kita minta Al-Quran itu dijadikan imam, dijadikan sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Materinya cukup ya. Jazakumullahu khairan ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan karena waktunya masih lumayan ya. Sampai jam 14.30 kan. Oh ya, di sini ada Ustazah Rian ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah. Oke Ustazah, ya bersama. Ya benar. Ada berapa Ustazah yang hadir? Gimana? Ada berapa ini siswanya yang hadir? Afwan, nggak kedengaran suaranya gimana? Binaannya ada Oh, berapa yang yang hadir? hari ini tadi ada 5, tapi 1 tadi keluar sendiri gangguan jaringan. Oh, Kayaknya iya. tinggal 4. Oke, siap. Oke, anak-anak silahkan kita open diskusi ya, saling bertanya, kita berdiskusi bertanya, saling bertanya ya, berdiskusi. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, enggak? Gak ada? Ustazah pengen dengar suaranya nih, dihidupin aja ininya audionya, nggak apa-apa. Yuk, ada yang mau tanya nggak nih? Sehat? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Alfia mana nih Alfia? Alfia mana? Sehat. Ada yang mau ditanya nggak? Alfia, ada yang mau ditanyain nggak ke Ustazah? Ada nggak? Gimana? Kayaknya enggak. Terus saya tanya nih, Alfia kalau sehari itu baca Al-Quran berapa banyak, nak? Kalau boleh tahu rata-rata aja. Ini kan Alfia kan biasanya ngajar TPA gitu, Ustazah. Corona ini itu libur sementara dulu. Biasanya kalau di pengajian itu nyampe 3 lembar gitu sih. Kalau di rumah sih lumayan lebih sih ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya lumayan ya, segitu juga. Semoga tetap istiqomah, nanti kalau sudah istiqomah tinggal ditingkatkan lagi ya. Nanti akan ada saatnya nanti mampu gitu ya menghatamkan Al-Quran ya, sehari baca misalkan 1 juz seperti itu. Kita bertahap aja, nggak harus langsung jebret, harus langsung sehari itu 1 juz, tapi perlahan ya, dikit demi sedikit. Fairuz Al-Hansa. Fairuz mana Fairuz? Ini Ustazah tanya satu-satu nih, nggak ada yang nanya. Nanti gantian Ustazah Rian ya, Ustazah nanya ke siswa-siswanya ya. Mana Fairuz? Halo. Ayo. Sehat-sehat? Fairuz sehat? Sehat, alhamdulillah. Fairuz boleh berbagi sharing nih ke kami semua, kalau sehari biasanya rata-rata gitu ya bisa baca Al-Qurannya berapa banyak, berapa lembar? Sampai 3 lembar. 3 lembar. Masya Allah. Fairuz, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, ada saja. Udah paham materinya? Sudah. Dari materi tadi kira-kira kedepannya itu ingin seperti apa interaksi dengan Al-Qurannya? Ya ayo, nggak apa-apa, sampein aja. Semoga kedepannya lebih bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal terus
Semuanya juga semangat. Nah ini acak aja deh ya. Libi mana Libi? Ayo mana nih Libi nih? Libi, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Libi sehat. Alhamdulillah sehat, Ustazah. Sehat. Libi, boleh ya share ke kita semua ya. Libi kalau sehari itu baca Al-Qur'annya bisa berapa banyak nak rata-rata dalam sehari? Kemarin pas sebelum corona aku ngaji di TP. Biasanya 1 sama 2 lembar. Di wabah corona di rumah. Biasanya 1 sama 3 kadang-kadang. Semangat ya, kan tetap ada pelajaran tasin tahfidz juga ya. Jadi tetap kalau bisa dijaga keistiqomahannya seperti biasanya ya dalam membaca Al-Qur'annya. Lebih baik lagi kalau bisa meningkatkan kuantitas yang dibaca seperti itu. Oke, makasih ya Libi ya. Siapa lagi nih ya yang ada? Naufa mana Naufa? Naufa. Cek. Naufa. Mana ya? Ustazah. Ya, gimana Naufa sehat? Ini Ustazah. Alhamdulillah. Yuk share ya sama kita semua ya. Kalau sehari gitu Naufa bisa baca Al-Qur'annya berapa banyak? Ya paling Paling gimana? Rata-rata aja. Satu lembar? sekitar 5 lembar Ustazah. 5 ya? 5 lembar? Ya oke. Insya Allah ya lumayan tuh 5 lembar juga ya. Berarti kalau 5 lembar itu sudah setengah juz ya. Masya Allah. Oke, makasih ya Naufa. Naya, mana? Naya. Aku Ustazah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Yuk Naya berbagi nih sama kita semua. Kalau sehari itu bisa berapa banyak berapa lembar atau berapa halaman yang dibaca? Rata-rata 1 sampai 2 juz. Masya Allah. Oh, 1 sampai 2 lembar. Kirain Ustazah 2 juz, Masya Allah. 1 sampai 2 lembar. Oke, 1 sampai 2 lembar ya. Nggak apa-apa, Masya Allah. Yang penting istiqomah setiap hari dibaca segitu. Oke. Mungkin ada lagi kan yang belum kesebut nih dengan Ustazah Nifan? Udah semua ya? Ustazah Oke, catatannya dikumpul nggak? Apanya nak? Catatan. Catatannya? Untuk catatan sementara ditulis aja di buku catatan. Nanti ketika kita bisa ketemu offline nanti Ustazah cek ya. Tapi pastikan ya semuanya sudah mencatat. Ustazah percaya pasti semuanya sudah mencatat materi yang Ustazah berikan hari ini. Jadi tidak perlu difoto dikumpulkan ya. Yang penting ada buktinya. Ya. Ustazah Rian. On? Iya gimana? Hadir. Enggak Ustazah, ada yang mau disampaikan nggak? Ini kan dari tadi saya yang ngomong. Ya. Manfaat yang hari ini memang kita baca, kemudian kita berusaha untuk dekat gitu ya dengan Al-Quran. Jadi yakin setiap huruf yang kita baca tadi itu pahalanya bisa berlipat-lipat dan keutamaannya yang luar biasa itu tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ustazah Hanifah. Jadi jangan sia-siakan gitu ya kesempatan yang ada, waktu yang ada kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran gitu ya. Karena itulah
yang menjadi pegangan kita. Itu sih cukup kurang lebih, dan terima kasih untuk yang hari ini bisa hadir binaannya Sazarian gitu ya, diucapkan terima kasih meskipun beberapa tadi ada kendala jaringan. Itu mungkin cukup. Terima kasih ya Naila, Zulfa, kemudian ada Kalisha, ada Nabila, Anin. Terima kasih sudah hadir hari ini. Silakan. Oke, siap. Makasih ya Ustazarian. Oke. Kalau misalnya memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan saja ya pertemuan kita hari ini. Nanti boleh disampaikan ke teman-temannya yang sekiranya tidak masuk pelajarannya, maksudnya tidak bisa masuk ke Zoom, boleh cek ke YouTube, channel YouTube-nya Ustazah, karena ini live secara YouTube ya. Jadi yang ketinggalan tetap masih bisa nonton di YouTube ya, supaya tetap bisa mendapatkan materi yang sama. Jadi bisa mengejar ketertinggalannya seperti itu. Nah, mungkin Ustazah rasa cukup. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan ya, bersama-sama kita belajar tentang Al-Qur'an hari ini. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua, termasuk buat Ustazah juga, supaya lebih memberikan waktu gitu ya bagi Al-Qur'an itu sendiri dalam membaca dan menghatamkannya. Tapi sebelum kita tutup, kita ini dulu ya, foto dulu ya bareng-bareng ya. Yang masih mati videonya tolong dihidupkan. Ngapain foto? Astagfirullah. Naufa sama Zulfa ya. Terus Kalisha, Naufa. Oh ya, udah. Zulfa. Zulfa, halo. Dihidupkan videonya. Oke, udah siap ya? 1, 2, 3, senyum cheese. Oke, makasih ya semuanya. Nah, selanjutnya kita akhiri agenda kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita doa robitoh dulu ya. Robitoh bersama. Ustazah Hanifah yang mimpin. Atau Ustazah Rian? Oke. Kita berdoa semoga Allah senantiasa mengikatkan hati kita walaupun kita terpisah dengan jarak, tapi insya Allah banyak berbagai cara yang bisa mendekatkan kita. Salah satunya adalah dengan doa, dan doa seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya itu adalah memberikan kebaikan, ya, memberikan insya Allah termasuk juga doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fin lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru narik wa aswatu du'atik faghfir lana Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawattiqnahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wa suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Semoga semuanya senantiasa dijaga oleh Allah. Jaga kesehatan ya anak-anak, stay at home, senantiasa terapkan protokol kesehatan ya, karena namanya virus itu makhluk Allah yang tidak terlihat ya, itu bentuk kuasa Allah untuk menciptakan makhluk yang tidak terlihat itu. Jadi kita harus senantiasa waspada dengan senantiasa menjaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh leave ya dari Zoom meetingnya. Dadah semuanya, makasih ya.